Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di DS Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang IELTS, International English Language Testing System. Dan saat ini teman-teman ada di video series yang kedua. Buat teman-teman yang belum nonton video series yang pertama, silahkan bisa diklik ya, nanti link yang di atas. Nah, video ini saya buat sebagai tempat dan sarana untuk belajar bagi saya dan bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang udah punya pengalaman untuk ikutan tes IELTS, boleh silakan share pengalamannya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dan saya juga mohon koreksinya dari teman-teman kalau nanti ada kekeliruan selama penjelasan saya di video ini. So, nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung ke materinya ya teman-teman. Nah, di video series yang kedua kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang metode tes IELTS. Nah, kita ada di yang kedua nih teman-teman. Di metode tes IELTS atau format tes IELTS-nya seperti apa nanti ya. Formatnya. Oke. Lanjut aja. Nah, sebelum kita lanjut belajar lagi nih teman-teman, ada quotes of the day yang mau saya kasih ke teman-teman untuk menambah semangat belajar kita. Ini dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini adalah, atau Ibnu Uyainah ya namanya. Beliau ini adalah seorang tokoh muslim, di mana beliau ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seseorang yang memiliki tingkat daya ingat yang luar biasa sebagai penghafal hadis ya teman-teman. Nah, salah satu quotes dari beliau adalah ini ya, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Nah, jadi kita dengarkan dulu, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu dijaga, nah lalu mengamalkannya. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya ilmu atau apapun itu, diamalkan, dan yang lebih penting lagi adalah menyebarkannya dan kemudian menyebarkannya. Jadi disebar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ilmu, silakan untuk disebarkan ke teman-teman yang lain atau siapapun yang membutuhkan ilmu tersebut ya. Jadi nanti insya Allah ilmu itu akan tetap hidup ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya udah ada yang punya ilmu atau pengalaman untuk ikutan tes IELTS, contohnya ya, nanti bisa komentar di bawah ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga dapat ilmunya dari teman-teman. Oke, segitu aja quotes-nya. Kita lanjut. Nah, seperti yang tadi udah saya bilang, kita hari ini akan membahas tentang metode tes IELTS atau format tes IELTS-nya ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, jadi ini tes IELTS nih. Tes IELTS ini ya nggak usah terlalu takut dulu sama IELTS-nya. IELTS ini emang namanya tes yang bikin beberapa orang itu jadi kayak ibaratnya turun mental ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ngerti, kita persiapannya bagus, insya Allah hasil nilai kita juga akan bagus. Nah, jadi IELTS ini teman-teman ada dua tipe pengerjaan ya. IELTS itu ada yang berbasis kertas ya, atau istilahnya paper based ya. Ada juga yang berbasis komputer ya, atau computer based. Nah, jadi kalau zaman dulu itu hanya ada paper based aja ya teman-teman. Tapi seiring berkembangnya teknologi, diciptakanlah yang computer based ya teman-teman. Nah, jadi IELTS ini ya teman-teman ada dua metode, ini dua tipe pengerjaan, dan terdiri dari 4 komponen ya. Jadi ini komponen yang pertama, komponen yang kedua, komponen yang ketiga, komponen yang keempat ya. Dan semua komponennya ini yang penting ya teman-teman, ini sama berbobotnya. Jadi teman-teman harus belajar semuanya ya, ini berbobotnya ini sama. Jadi nggak ada yang speakingnya nih nilainya lebih besar gitu, writingnya nilainya lebih besar, enggak ya teman-teman, sama, semua sama. Nah, kita bahas dulu yang listening nih. Kita lihat gambaran umumnya dulu ya.
terdiri dari 40 pertanyaan yang bertujuan untuk menguji beragam kemampuan mendengar. Ya, namanya juga listening ya teman-teman. Pasti menguji kemampuan mendengar ya. Listening. Oke. Kemudian reading. Nih, oh iya, sebelum ke reading nih, ada yang mesti digarisbawahi ya teman-teman. Ini 40 pertanyaan ya. Nih 40 pertanyaan. Kemudian reading. Reading terdiri dari 40 pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam membaca. Nah, dan memahami bacaan. Nah, nanti jadi bisa kita tebak ya teman-teman. Ini pasti kita disajikan dengan teks, kemudian ada pertanyaan yang berkaitan sama teks itu ya teman-teman. Dalam bahasa Inggris. Ya, pastinya dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi ini juga yang mesti kita garis bawain, ada 40 pertanyaan lagi nih. Nah, jadi setelah listening 40 pertanyaan, reading juga 40 pertanyaan ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga, writing. Ya. Terdiri dari 2 soal. Nah, ini yang agak beda formatnya teman-teman. Kalau tadi ini 40 soal, ini 40 soal. Yang writing ini terdiri dari 2 soal aja, tapi ada task 1, ada task 2. Ya. Yang bertujuan untuk menilai seberapa baik kemampuan Anda menyampaikan pendapat. Ya, menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan berbahasa Inggris. Nah, jadi nanti kita yang udah bisa kita tangkap di sini, kita disajikan suatu informasi, misalnya tabel atau apapun itu ya. Nah, kita disuruh menerangkan itu dalam sebuah kertas atau kalau misalnya komputer dalam layar monitor kita, dan kita disuruh menulis mengenai informasi yang disajikan di tabel tersebut. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi yang terakhir nih, speaking. Nah, ini speaking. Tes yang bertujuan untuk menilai seberapa baik kemampuan peserta mengucapkan ya, melafalkan kosakata dalam bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini ya gambaran umumnya saudara, yang teman-teman ya. Saudara-saudara lagi. Nah, jadi seperti ini gambarannya, gambaran umumnya untuk tes IELTS ya teman-teman. Lanjut. Nah, sistem penilaian IELTS itu gimana sih? Sistem penilaian IELTS itu ya teman-teman, pakai yang namanya sistem penilaian 9 band atau 9 band. Nah, jadi yang paling rendah skornya adalah 0, yang paling tinggi skornya adalah 9 ya. Jadi bukan 10 ya, 9 ya teman-teman. Nah, di mana skor keseluruhan band peserta, nah jadi maksudnya ini skor akhirnya ya, dihitung dengan mengambil skor rata-rata dari 4 komponen tes ya. Tuh, jadi listening, reading, writing, dan speaking. Nah, jadi nilai skor akhirnya teman-teman itu adalah skor rata-rata yang didapat dari 4 komponen ini. Komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga, komponen keempat. Nah, nilai untuk setiap komponen adalah sama berbobotnya nih ya teman-teman. Sama berbobotnya. Skor keseluruhan band Anda dibulatkan ke keseluruhan atau setengah band terdekat. Nah, ini maksudnya gimana nih? Misalnya, yang ini 6 ya, 6,3 misalnya. Kalau nggak 6,25 ya teman-teman. Yang ini 6,25 juga. Ya, yang ini 6, yang ini 6,5 dapatnya teman-teman ya. Jadi listeningnya dapat 6,25, readingnya 6,25, writingnya 6, speakingnya 6. Nah, ini kalau dijumlahkan kan hasilnya adalah 25 ya. Nah, setelah dapat 25 jumlahnya, ini dirata-ratakan ya teman-teman. Jadi 25 dibagi 4 komponen ya. Nah, dapatlah nilai akhirnya. Nilai akhirnya adalah 6,25. 6,25 ini nanti dibulatkan ke yang terdekat, yaitu 6,5 ya teman-teman. Nah, jadi sistem penilaiannya seperti itu. Ya, ini mohon dikoreksi juga kalau misalnya teman-teman udah ada yang punya pengalaman dan ada kekeliruan nih dalam penjelasan saya, tapi yang sejauh yang saya pahami seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sistem penilaiannya IELTS dan semuanya sama berbobotnya ya teman-teman. Ini yang perlu teman-teman ingat ya. Oke, lanjut. Nah, skala penilaian IELTS nih. Jadi hasil tes IELTS ini Anda dapat ya. Jadi hasil tes IELTS teman-teman bisa teman-teman lihat pada 5 sampai 13 hari. Sebenarnya ini fleksibel ya teman-teman, tergantung penyelenggaranya siapa. Nanti kalau misalnya udah 13 hari ternyata skornya belum keluar juga, ya silakan dihubungi penyelenggara IELTS-nya teman-teman. Jadi 5 sampai 13 hari setelah tanggal tes ya.
Hasil tes IELTS untuk keempat bagian, yakni reading, writing, listening, dan speaking, ya 4 komponen tadi ya, disediakan secara terpisah. Nah, nanti jadi ada nih, begitu dipaparkan ya skor IELTS-nya ya. Jadi nanti listeningnya berapa, jadi writingnya berapa, readingnya berapa, speakingnya berapa ya. Nanti ini terpisah, misalnya ini 5,5, nah terus writingnya 7,0 misalnya, nah readingnya 6,5, speakingnya 7,0 gitu. Nah nanti jadi ketahuan nih teman-teman ini kuatnya di mana dan yang lemahnya di mana gitu. Kalau gini kan berarti dia kuatnya di sini ya teman-teman, dan lemahnya itu di sini. Nah seperti itu. Nah sebagian besar, nah ini nih nilai amannya IELTS ya, sebagian besar rata-rata 6,5. Nah nilai 6,5 ini maksudnya skor akhir ya, dengan skor band di atas atau sama dengan 6. Nah, jadi misalnya yang ini 6, yang ini 6,25, yang ini 6, yang ini 6 gitu ya misalnya ya. Nah atau sama dengan 6 di masing-masing 4 bagian diterima oleh sebagian besar universitas atau sekolah. Nah jadi maksudnya ini nilai yang amannya untuk IELTS ya teman-teman itu adalah 6,5. Nah, di mana 6,5 ini ada di, kalau misalnya kita skalakan di sini ya. Jadi pengguna yang kompeten di antara sini ya. Jadi pengguna yang kompeten dan pengguna yang baik. Jadi pengguna yang kompeten yang hampir baik gitu ya teman-teman. Nah, di sini ini nilai amannya ya teman-teman. Nah, syukur-syukur kita bisa sampai sini ya, pengguna yang sangat baik gitu. Atau mungkin targetnya bahkan pengguna yang ahli, jadi perfect score ya teman-teman ya, amin gitu ya. Nah ini sebenarnya ada nih band 1 sampai band 9 ya teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi yaitu band 0. Ini band 0 ini tidak dikerjakan ya teman-teman, tidak dikerjakan. Tapi saya nggak cantumin di sini karena ya nggak mungkin juga, ngapain juga kita prepare lama-lama tapi ujung-ujungnya nggak dikerjain gitu. Oke lanjut ya teman-teman. Nah sekarang kita ke yang pertama dulu nih. Komponen yang pertama itu listening ya. Listening itu tadi seperti yang saya bilang ada 40 soal ya teman-teman. Nah dari awal dulu nih, terdiri dari 4 bagian. Nah terdiri dari 4 bagian dengan durasi 30 menit. Nah ini teman-teman durasinya singkat banget. Jadi 40 soal 30 menit. Nah jadi satu soalnya itu harus teman-teman kerjain kurang dari 1 menit ya teman-teman. Ini harus udah beres nih. Nah peserta akan mendengarkan 4 rekaman suara dan harus menjawab 40 soal berdasarkan pada 4 rekaman suara tersebut. Nah jadi ada 4 rekaman suara ya teman-teman. Ini listening, mendengarkan ya, mendengarkan ya. Nah, di rekaman 1 dan 3, peserta akan mendengarkan percakapan antara 2 orang atau lebih. Nah, jadi rekaman 1, jadi ada 4 rekaman ya teman-teman. Jadi ini percakapan 2 orang atau lebih ya. Ini juga sama, percakapan 2 orang atau lebih ya. Sedangkan di rekaman 2 dan 4, peserta akan mendengarkan monolog. Nah, ini monolog ya teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti pembahasan lebih detailnya akan saya buat di video series yang berikutnya ya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu nih. IELTS kita bahas, gitu. Listening kita bahas, terus reading kita bahas, writing kita bahas, speaking juga kita bahas ya teman-teman. Ya, ini yang sekilas mengenai listening ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian ada reading atau membaca ya teman-teman, atau memahami bacaan. Menguji kemampuan membaca termasuk kemampuan mengikuti suatu argumen, opini, atau tujuan si penulis. Nah, ini juga yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Terdiri dari 3 teks panjang. Nah, siap-siap nih nanti teman-teman kalau sebelum mengikuti ini latihannya banyak-banyak membaca artikel-artikel ya teman-teman, yang dikutip dari buku, jurnal, majalah, atau koran. Nah ini yang sering saya dapati ini kalau misalnya di latihan-latihan soal IELTS ini diambilnya dari koran teman-teman ya, newspaper atau enggak New York Times gitu ya, New York Times, terus London Times ya, yang belakangnya ada Times-nya itulah, itu koran-koran yang mesti kalian baca
Masih teman-teman baca untuk latihan sebelum menghadapi IELTS ya teman-teman. Nah ini juga sama nih, terdapat 40 soal, sama ya. Tapi durasinya lebih lama dengan durasi 60 menit. Nah jadi di sini satu soal teman-teman itu punya waktu lebih dari 1 menit ya teman-teman. Tapi idealnya teman-teman kerjainnya satu soal 1 menit aja. Pertanyaannya bervariasi dari pilihan ganda. Nah ini yang perlu teman-teman cermati juga ya. Ada PG, pilihan ganda, ada menyocokkan kata, dan ada melengkapi kalimat. Jadi misalnya menyocokkan kata nih, kayak matching ya gitu ya. Jadi ini matchnya sama si nomor 1, nomor 2 ya. Mungkin seperti ini. Jadi A matchnya sama ini, B matchnya sama ini, C matchnya sama ini. Mungkin seperti itu. Dan juga melengkapi kalimat. Misalnya si ini adalah titik gitu. Misalnya what is bla bla bla. Nah, titik. Nah, ini kita lengkapi kalimatnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, nanti kan kita bahas lebih lanjut juga di video series berikutnya, teman-teman. Lanjut. Nah, kemudian ada writing ya, teman-teman, alias menulis. Nah, ini juga nih, yang penting nih. Terdiri dari 2 tugas, yaitu writing task 1 dan writing task 2 dengan durasi 60 menit. Nah, ini dikasih waktunya panjang ya teman-teman. Jadi kita istilahnya mengarang bebas dari informasi yang disajikan oleh soal. Pada writing task 1, peserta akan diperlihatkan representasi visual dari sebuah informasi dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Ya, jadi grafik, tabel, atau diagram nih. Peserta kemudian diperintahkan untuk menjelaskan informasi dalam tabel tersebut ke dalam tulisan. Nah, jadi dalam bentuk grafik ya, nanti ada grafik, misalnya grafiknya seperti ini, ya, atau mungkin tabel. Nah, tabel ya teman-teman, tabel seperti ini ya, tabel. Jadi ini X, Y misalnya, ini bla bla bla, gitu ya, ini tabel. Atau satu lagi adalah diagram. Bisa diagramnya diagram seperti ini bisa. Ya, diagram batang atau diagram lingkaran ya teman-teman, macam-macam lah pokoknya. Nah, diagram lingkaran seperti itu ya. Nah, kemudian pada writing task 2, peserta akan disajikan dengan sebuah persoalan. Nah, peserta kemudian diminta untuk setuju atau tidak setuju terhadap persoalan tersebut. Nah, ini sebenarnya agak-agak tricky ya, dan ini lebih sulit kalau menurut saya. Kalau misalnya kita wawasannya agak kurang, kadang kita melihat persoalan itu hanya dalam sudut pandang kita nih. Nah, gimana kalau misalnya diminta untuk di sudut pandang yang lain? Nah, ini agak repot nih. Dan diminta untuk menggambarkan keuntungan dan kerugian dari sikap terhadap persoalan tersebut. Ya, jadi kita nanti ada suatu argumen, ya, ada suatu misalnya global warming misalnya nih, global warming. Nah, kita disuruh di dalam artikel tersebut global warming, maka kita disuruh menurunkan penggunaan greenhouse gas ya teman-teman. Nah, ini teman-teman misalnya diminta tidak setuju ya, tidak setuju. Padahal selama ini teman-teman mendukung untuk penggunaan greenhouse gas, misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan pasti akan ada sedikit wawasannya kan kita harus luas ya teman-teman. Kalau enggak nih kita agak sulit menulis yang bukan pendapatnya kita. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ini ada speaking atau berbicara ya teman-teman. Nah, ini juga dari yang saya dapat, dari yang informasi yang saya himpun, menurut teman-teman yang udah pernah ikut tes IELTS, ini katanya menjadi tes yang paling menakutkan di antara 4 komponen lain. Nah, ini benar atau enggak nih? Nah, teman-teman yang udah pernah ikut tes IELTS silahkan tulis di kolom komentar ya, gimana pengalamannya, apakah benar nih komponen speaking ini komponen yang paling menakutkan di antara komponen yang lain ya teman-teman. Menguji kecakapan peserta dalam berbicara bahasa Inggris ya, dimana peserta akan bertatap muka langsung dengan penguji. Nah, mungkin ini nih yang bikin menakutkan ya teman-teman, bertatap muka langsung dengan penguji nih, jadi face to face ya teman-teman. Terdiri dari 3 bagian, nah dengan durasi 11-15 menit. Nih, jadi ada 3 bagian ya teman-teman, 1, 2, 3 ya.
Nah, di bagian 1 penguji akan bertanya soal pribadi peserta ya. Ini jadi, sorry kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini aja ya. Jadi ada 3 bagian ya teman-teman. 2, 3. Jadi di bagian 1 itu adalah pertanyaan general ya. Pertanyaan general tentang pribadi teman-teman ya. Tentang pribadi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ditanya, oke, hobinya apa? Terus anak berapa dari berapa bersaudara? Kalau nggak ya mungkin pertanyaan singkat kayak silakan perkenalkan diri Anda dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita nanti disuruh berbicara dalam bahasa Inggris memperkenalkan diri kita. Nah, di bagian 2, peserta akan diberi kartu dengan topik tertentu ya, dan dipersilakan untuk membicarakan tentang topik itu selama 2 menit. Nah, jadi ada kartu, mungkin ya bayangan kita ya. Di situ ada topiknya nih. Nah, topiknya misalnya tentang yang tadi, misalnya global warming. Nah, kita disuruh membicarakan tentang global warming. Apa sih itu global warming gitu. Kita setuju apa enggak sama global warming gitu, bla 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 ya. Nah, kemudian disuruh bicarakan tentang topik itu selama 2 menit. Nah, jadi kita selama 2 menit disuruh ngoceh tuh. Gitu ya. Nah, ini yang dari informasi yang saya dapat juga, kita dikasih preparation time untuk nyiapin teks yang mau kita tulis itu selama 1 menit ya teman-teman. Jadi singkat banget. Nah, ini untuk latihannya mungkin teman-teman banyak ngomong sendiri di kaca tentang permasalahan tertentu ya teman-teman. Misalnya topik global warming, atau topik misalnya climate change, atau topik tentang bagaimana untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya, dan sebagainya lah, tapi dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, di bagian 3 nanti ya, jadi ini tentang topik tertentu ya teman-teman, topik khusus. Nah, di bagian 3 penguji dan peserta akan berbincang terkait topik di bagian 2. Nah, jadi ini ada penguji, nggak versus juga sih, jadi berbicara dengan peserta. Ya, jadi ini bukan versus ya. Ini dan peserta ngobrol ya soal topik yang ada di permasalahan di bagian 2 ini teman-teman ya gitu. Ya oke, ya mungkin itu ya soal speaking ya. Jadi sekilas aja, nanti kita bahas lebih lanjut di video series yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kali ini. Ikutin terus video series IELTS berikutnya ya teman-teman, sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama. Dan saya doakan teman-teman yang nonton video ini bisa lolos tes IELTS dengan nilai yang memuaskan di atas 8,0 ya teman-teman. Amin. Silakan share video ini ke teman-teman kalian sehingga informasi yang ada dalam video ini bisa tersebar ke siapa saja yang butuhkan. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Serta berikan saran dari teman-teman ya di kolom komentar supaya saya bisa terus berkarya membuat video-video yang bermanfaat. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.